Selamat siang Mitra Buana dan pendengar, sesaat lagi bisa Anda ikuti bersama Talkshow Kesehatan dalam rangka Hari Asma Sedunia dengan tema perawatan asma dari A sampai Z bersama narasumber Dr. Windu Prastia, SPPK FISR, Dokter Spesialis Paru RSUD Dr. Suhadi Priyonegono Sragen. Selamat siang dan selamat mendengarkan. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Hostnya kali ini dengan tema perawatan asma dari A sampai Z. Ya Mitra Buana dan pendengar, Anda bisa menyimak acara ini melalui 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming buanaasrisragen.co.id. Dan acara ini juga disiarkan langsung melalui akun Instagram di @rssp_sragen atau akun Instagramnya RSUD Dr. Suhadi Priyonegono Sragen. Ya, narasumber kita siang hari ini bersama dengan Dr. Windu Prastia SPK, dokter spesialis paru konsultan dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegono Sragen. Iya, kita sapa dulu ya narasumber kita siang hari ini. Selamat siang Pak Dokter. Selamat siang. Ya, kabar baik ya Pak? Kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, tahun lalu kita sudah ketemu Pak. Tahun ini ketemu lagi gitu ya Pak. Iya Mitra Buana dan pendengar ya, kami juga akan mempersilahkan Anda untuk bergabung ataupun berinteraktif bersama kami melalui line telepon di 0271890799 atau melalui SMS dan juga WhatsApp di 082133950947. Sekali lagi, kami juga persilahkan Anda untuk bergabung ataupun berinteraksi bersama kami melalui line telepon 0271890799 atau melalui SMS dan WhatsApp di 082133950947. Nah, siang hari ini Mitra Buana ya, perawatan asma dari A sampai Z, di mana pengambilan tema ini ya. Talkshow siang hari ini juga sekaligus dalam rangka untuk memperingati Hari Asma Sedunia, begitu ya Pak Dokter ya? Yeah. Hari Asma Sedunia, nah itu diperingati setiap tanggal berapa Pak Dokter? Ya biasanya pada awal bulan Mei, biasanya tanggal 5 Mei. Oh gitu, tanggal 5 Mei. Nah untuk tema Hari Asma sendiri untuk tahun ini apa Pak Dokter? Tahun ini adalah Asma Care for All, jadi perawatan asma untuk semua di sini disampaikan adalah selain untuk asma, penata laksana tidak hanya pada pasien sendiri tapi juga pada kita harus memanajemen faktor-faktor lingkungan yang mencetuskan terjadinya asma. Oh gitu, baik. Nah ini ya Pak Dokter langsung aja, sebenarnya asma, apa sih definisi dari asma itu sendiri Pak Dokter? Iya. Asma itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh radang kronis pada saluran napas. Yang menyebabkan terjadinya penyempitan dan hiperreaktif dari saluran napas tersebut. Peradangan ini dipicu oleh alergen-alergen dari luar. Pada asma itu kalau ada alergen dari luar itu biasanya lebih sensitif terhadap alergen tersebut. Dan pada asma ini biasanya gejalanya bervariasi dari waktu ke waktu, gitu. Oh gitu ya. Jadi Rati, ya. Asma itu suatu kelainan berupa peradangan kronis ya, peradangan kronik saluran nafas yang menyebabkan penyempitan dan hiperaktif dari saluran nafas tersebut. Oh iya gitu ya. Nah ini gejala-gejala asma itu seperti apa Pak Dokter kalau boleh tahu? Ya, gejala asma yaitu itu batuk, sesak napas, dada ampek gitu. Dan gejala tersebut bervariasi dari waktu ke waktu. Sering terjadi pada malam atau dini hari. Dan gejala itu bisa hilang ataupun timbul secara periodik. Gitu. Ya.
dan gejala akan memberat bila dipicu oleh alergen. Gitu. Jadi setiap malam tuh karena dingin, rasa hawa dingin atau gimana Pak Dokter? Ya, pada malam hari itu biasanya kan kalau pada ada siklus hormon kortisol itu ya. Pada dini hari itu hormonnya itu akan rendah. Nah itu mudah sekali kita kalau pada penderita asma mudah sekali terpicu oleh alergen tersebut. Lalu ini apa pencetus dari terjadinya asma ini Pak Dokter? Iya, pencetus itu ya banyak sekali. Yang terutama adalah pencetusnya mesti dari luar ya, seperti alergen atau pajanan ataupun iritasi di saluran napas, atau kondisi cuaca yang tidak menentu, ataupun mungkin karena reflaks, jadi gastroesophageal, esofageal. Jadi misalnya pada orang yang dengan gastritis kadang-kadang itu sering sendawa atau apa itu, ada gasnya itu yang merangsang di saluran napas, ya, nah itu juga bisa menyebabkan terjadinya bisa memicu sesak, ya terjadinya sesak napas. Terjadinya sesak napas. Adapun alergen itu misalnya seperti debu, serbuk sari, jamur, atau bulu hewan-hewan peliharaan. Adapun pajanan bisa juga dari pajanan, iritan, ataupun polusi udara. Infeksi saluran napas seperti flu itu juga bisa menyebabkan terjadinya asma. Demikian juga kondisi cuaca dingin itu juga bisa menyebabkan terjadinya serangan asma. Gitu. Nah ini asma sendiri itu apakah suatu penyakit turunan atau bisa dikatakan riwayat itu Pak Dokter? Asma itu bisa juga turunan, bisa juga didapat. Gitu. Gitu ya. Bisa misalnya karena diturunkan secara genetik gitu, ataupun didapat misalnya karena pada pasien-pasien yang terinfeksi terus ya, terinfeksi saluran napas, lalu dewasa bisa jadi gejala asmanya. Gitu ya. Nah ini Pak Dokter, sampai saat ini ya atau sejauh ini bagaimana jumlah kasus penderita asma ini Pak Dokter? Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2020, asma itu merupakan salah satu jenis penyakit yang paling banyak diidap oleh masyarakat di Indonesia. Hingga akhir tahun 2020, jumlah penderita asma di Indonesia itu sebanyak 4,5% dari total jumlah penduduk Indonesia, atau sebanyak 12 juta lebih. Wow, gitu. Ternyata banyak juga ya Pak Dokter ya. Dan hal itu juga bisa menyebabkan suatu beban dari biaya untuk pengobatannya. Kalau di Indonesia aja sudah 12 juta ya Pak Dokter ya untuk yang jumlah kasusnya. Nah kalau di Sragen sendiri Pak Dokter, seperti apa untuk penderita asma ini? Pasien Pak Dokter gimana ini? Ya sebetulnya kalau jumlah ya saya belum pernah menghitung ya, tapi yang jelas itu kasus asma memang sering kita temui. Oh gitu. Itu ya. Nah ini ya Pak Dokter ya, dari jumlah kasus tersebut bagaimana untuk mendiagnosis asma? Oh ya, untuk diagnosis asma itu sebetulnya ya apa ya namanya, diagnosis asma itu didasarkan pada gejala. Gejala seperti batuk, sesak napas, dada yang berat yang bervariasi. Oh gitu. Kemudian setelah kita ada pasien datang dengan gejala seperti batuk, sesak napas, dada rasa berat, kita lakukan pemeriksaan pendukung asma. Pemeriksaan pendukung dengan melakukan pemeriksaan spirometri. Nah, penting sekali itu pemeriksaan spirometri atau pemeriksaan peak expiratory flow. Jadi dengan kalau spirometri tidak ada, kita bisa melakukan tindakan seperti pemeriksaan peak flow. Nah, peak flow pasien disuruh niup, itu berapa nilainya. Lalu setelah itu diberi obat pelega. Nanti kita tunggu 15 menit, kita suruh niup lagi. Kalau ternyata hasilnya lebih banyak, lebih dari 12%, nah kita curiga ke arah
asma. Ya. Kemudian kalau dengan spirometri kita pemeriksaan itu pemeriksaan volume ekspirasi paksa, apakah naik atau tidak. Jadi pada saat datang pasien disuruh lakukan pemeriksaan spirometri itu, lalu disuruh niup gitu, lalu di situ tertera volume ekspirasi paksanya berapa misalnya, lalu kita berikan obat pelega, obat bronkodilator, kita tes set gitu. Nah, lalu tunggu 15 menit, kita cek lagi. Nah, kalau hasilnya volume ekspirasi paksanya itu lebih dari perbedaannya itu lebih dari 12%, kita curiga bahwa pasien ini adalah kemungkinan ada asma. Gitu. Juga bisa kalau misalnya spirometri tidak ada, yang ada pikflow. Pikflow itu alat yang paling sederhana untuk mengukur kemampuan paru. Kita ukur variabilitasnya setiap sampai 2 minggu. Ya. Nanti setelah kita hitung itu kalau lebih dari 10% ya kemungkinan kecurigaan ke arah asma. Oh gitu ya. Nah ini adakah ini ya Pak Dokter jenis-jenis asma itu Pak Dokter? Oh iya, asma itu banyak. Bisa karena asma alergi, ya asma alergi biasanya kadang diturunkan. Asma non alergi mungkin karena pertama karena ada dulu pernah kena penyakit, misalnya penyakit infeksi saluran napas, lalu terjadi squel mungkin lalu menyebabkan saluran napasnya itu hiperaktif, ya mudah sekali kalau kena cetus debu atau apa lalu jadi sesak, yang non alergi itu ya. Kemudian asma pada dewasa yang asmanya itu timbulnya pada umur setelah dewasa. Juga asma ya pada orang-orang yang gemuk. Oh gitu. Seperti saya barangkali gemuk. Ya, itu asma dengan obesitas ya, gemuk sekali itu ya itu juga bisa. Oh bisa memicu terjadinya asma. Oh gitu ya. Kemudian ada lagi penyakit asma yang menyerupai PPOK. PPOK itu ada penyakit paru obstruktif kronik. Penyakit paru yang apa ya, yang ditandai dengan hambatan saluran napas. Itu ya. Bedanya dengan asma biasanya pada saluran napas yang besar, kalau pada penyakit paru PPOK biasanya pada saluran napas yang paling kecil-kecil. Itu jenis-jenis asma. Ada lagi? Ya. Adapun variasinya itu jadi asma yang ringan sampai berat, dan saat serangan bisa mengancam nyawa sampai masuk ke ICU. Oh gitu ya. Kemudian derajat asma. Derajat asma itu kan tadi kan jenis ya, jenis itu bisa jenis karena alergi, bisa juga karena non alergi, bisa juga karena asma pada orang dewasa atau pada asma yang karena gemuk ya, asma dengan obesitas. Nah, untuk derajat itu derajat dari beratnya asma. Jadi dibagi misalnya asma intermittent, persisten ringan, persisten sedang ataupun berat. Itu derajat itu berdasarkan dari keluhan asma pada siang hari, keluhan asma pada malam hari, juga variabilitas dari peak flow tadi dan juga volume ekspirasi paksanya. Ya dia pemeriksaan spirometri itu. Nah ini apakah pada bayi ini bisa didiagnosis asma gitu Pak Dokter? Ya. Ada juga ada mboten gitu loh. Bayi ya, karena ini ranahnya penyakit anak ya. Oh gitu. Ya. Cuma pada bayi juga kasus asma juga pernah terjadi. Juga ada, ya. Cuma jumlahnya itu mungkin dari dokter anak mungkin yang mungkin tahu. Ya, yang tapi jelas bisa gitu loh Pak Dokter. Bisa pada bisa jadi asma. Oh iya. Anak misalnya umur kalau sekarang kan anak itu umur 18 tahun ke bawah gitu ya. Itu bisa. Iya. Bahkan sering. Dan kasusnya itu juga tidak jarang tapi ada. Oh gitu iya. Jadi ini ya Mitra Buana dan pendengar ya, ternyata kasus pada ini ya penderita asma untuk usia balita itu ada juga gitu ya.
ternyata tidak hanya asma itu, penderita asma itu diderita oleh orang-orang dewasa saja gitu ya Pak Dokter ya. Ternyata di usia balita pun juga ini sudah ada gitu. Ada kasusnya gitu. Ya Mitra Buana dan pendengar ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Dokter Windu tadi bahwa tema peringatan Hari Asma Sedunia untuk tahun ini adalah Asma Care for All. Nah, ini adalah perawatan asma untuk semua gitu ya. Jadi tidak hanya untuk bagi penderita asma saja, tapi untuk semuanya ya Pak Dokter ya, gitu. Baik Mitra Buana, nanti bahasan kita ya mengenai talkshow siang hari ini perawatan asma dari A sampai Z nanti masih akan kita hadirkan kembali, dan sembari menunggu atensi Anda yang ingin bergabung di sini ya. Boleh ya berinteraktif bersama kami tunggu via telepon di 0271890799 atau melalui SMS dan juga WhatsApp di 082-133-950947. Nanti kita akan kembali lagi Pak Dokter usai jeda berikut ini. Terima kasih. Ya Mitra Buana dan pendengar ya, kembali lagi dalam acara live talk show kesehatan dalam rangka Hari Asma Sedunia bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoros Sragen. Dan siang hari ini bersama narasumber kita Dr. Windu Prastia SPK FISR, dokter spesialis. SPPK ya, FISR, dokter spesialis paru konsultan dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegoros Sragen. Dan siang hari ini ya, mengenai tema kita perawatan asma dari A sampai Z, di mana tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dokter mengenai definisi asma, gejala asma, kemudian juga pencetus terjadinya asma, jumlah kasus yang saat ini terjadi di Indonesia, bahkan juga di Sragen masih ada ya. Dan bagaimana untuk diagnosis asma tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter. Nah Mitra Buana dan pendengar, silakan untuk Mitra Buana ataupun pendengar yang ingin bergabung di sini ya ataupun berinteraktif ya, boleh masih ditunggu melalui line telepon di 0271-890-799 ataupun melalui SMS dan juga WhatsApp di 082-133-950-947. Nah di sini di WhatsApp-nya Buana Asri sudah ada yang mau tanya ini, yang sudah ada bertanya ini ya, dari Mbak Lita di Made ini Mitra Buana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Dewi Rati dan Pak Dokter Windu Prastia. Pak Dokter, saya mau nanya perawatan asma itu apa sih Dok? Kemudian yang dikonsumsi penyakit asma itu makanan apa aja Dok? Mohon jawabannya, terima kasih. Yuk Greng. Oh iya, terima kasih Mbak Lita. Gimana ini Pak Dokter? Oh iya, terima kasih Mbak Lita. Ya, yang saya jawab yang pertama adalah mengenai perawatan asma. Iya. Ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa asma itu ya bisa dicetuskan oleh alergi, paparan, iritan ataupun infeksi, kondisi cuaca dan mungkin dari gas lambungnya itu ya. Iya. Jadi kalau kita sudah terdiagnosis asma, sebaiknya kita ya memakai obat asma. Tujuan daripada perawatan asma adalah supaya terjadinya asmanya tersebut menjadi asma yang terkontrol. Itu. Apa yang disebut asma terkontrol? Yaitu nanti akan kita sampaikan ya. Mungkin kalau ada. Nah, lalu dan obat yang kita berikan itu cuma ada dua, yaitu obat pengontrol ataupun obat yang pelega. Ya, kita minum obat dulu secara teratur sampai gejalanya hilang, lalu kita kontrol yaitu sebulan, nanti 3 bulan kita evaluasi. Gitu. Nah, selain kita merawat asma, memanage asmanya, kita juga harus memperhatikan lingkungan. Lingkungan itu adalah faktor-faktor yang mencetuskan asma. Mungkin dari makanan, mungkin dari alergen, ataupun dari mudah sekali terjadinya infeksi virus ya. Ya, seperti batuk pilek ataupun kondisi cuaca. Tadi disampaikan kalau mengenai makanan. Iya. Prinsip
karena asma itu adalah pencetus salah satu alergen, ya kita jangan makan makanan yang menyebabkan alergi. Nah itu apa aja Pak Dokter? Ya, itu individual. Ya misalnya seperti alergi terhadap makanan laut. Mungkin yang satu alergi terhadap kepiting, yang satu alergen terhadap udang ataupun makanan yang lain. Itu. Ya kita hindari aja itu makanan itu. Lalu yang jelas ini yang sering kita dapatkan itu alergi coklat juga. Oh ada. Nah, ada. ya kita harus hindarkan terhadap anak-anak ya. Oh, iya. Atau mungkin ini makanan-makanan yang mengandung pengawet atau mengandung monosodium. Iya. Ya, itu kita harus jadi apa makanan-makanan yang menjadi pencetus kita hindari saja. Nah, itu ya, Mbak. Iya. Mbak Lita ya Mbak sudah Lita. dijawab sama Pak Dokter apa itu perawatan asma dan makanan apa saja yang bisa dikonsumsi bagi penderita asma gitu ya. Mudah-mudahan membantu ya Mbak Lita ya jawaban dari Pak Dokter tadi gitu. Ini pertanyaan selanjutnya Pak Dokter. Ya, gimana? Selamat siang, ya selamat siang Selamat juga. siang. Saya Indra di Sragen, banyak Iya. orang yang bilang dengan memakan daging kelelawar itu bisa menyembuhkan asma. Itu mitos atau fakta Dok? Terima kasih. Nah Oh, ini iya. Pak Dokter. Ada Iya. juga Pak Dokter di kalangan masyarakat memang ini ya info-info seputar ini makan kelelawar bisa mengurangi terjadinya asma gitu. Ya, itu mitos ya. Oh Karena mitos. yang utama asma itu tidak sembuh. Jadi pengobatan asma itu bertujuan untuk menjadikan asma itu terkontrol. Nah, apa yang disebut terkontrol itu apa lebih baik saya sampaikan aja ya. Iya langsung aja nggak Ya. apa-apa Pak Dokter. Yang disebut asma yang terkontrol itu adalah asma yang terkontrol itu kita bisa mengukur dengan asma kontrol test ataupun dengan kontrol asma. Asma kontrol test itu ada kartu ya. Kartu itu di situ disebutkan dalam selama 4 minggu terakhir itu seberapa sering kita asma mengganggu, seberapa sering sesak napas, seberapa sering gejala batuk yang membuat terbangun pada malam hari, seberapa sering menggunakan obat atau nah itu nanti kita nulis. Setelah itu dijumlah. Kalau jumlahnya itu lebih dari 25 itu biasanya asmanya sudah terkontrol. Itu yang disebut asma terkontrol. Tapi paling mudah untuk menentukan asma itu terkontrol atau tidak itu dengan kriteria gejala yang kita sesuai dengan kriteria dari JINA yaitu Organisasi Asma Dunia itu. Yaitu selama 4 minggu terakhir apakah ada keluhan asma pada siang hari? Apakah ada keluhan asma pada malam hari? Terbangun pada yang membuat kita terbangun. Apakah ada penggunaan obat pelega yang cepat? Yaitu obat pelega, penggunaan obat pelega yang serut gitu lalu menyebabkan kita longgar atau tidak? Ataukah apakah gejala tersebut mengganggu aktivitas kita? Kalau gejala 4 faktor ini pasti ada gejalanya, berarti asma kita belum terkontrol. Iya gitu. Nah, kalau dari 4 gejala ini sudah tidak ada, berarti asma kita sudah terkontrol. Kalau misalnya masih ada 1 atau 2 gejala, berarti asma kita baru terkontrol sebagian. Nah, itu tujuan dari pengobatan asma. Jadi asma itu bukan berarti yuk sembuh, makan daging kelelawar lalu sembuh, itu tidak. Itu yang disebut sembuh pada asma itu adalah asma yang terkontrol. Jadi kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti orang yang normal tanpa gejala asma dan tanpa menggunakan obat. Itu. Saya ulangi lagi. Jadi yang ada 4 kriteria untuk menilai asma itu terkontrol atau tidak. Iya. Yaitu
apakah siang hari ada gejala, apakah malam hari ada gejala yang membuat kita terbangun, apakah kita menggunakan obat pelega yang cepat. Obat pelega yang cepat itu maksud kita pakai semprotan itu lalu longgar gitu. Apakah kita terganggu aktivitasnya sehari-hari? Yaitu kita nilai dalam 4 minggu terakhir ini. Ya. Kalau semua gejala itu tidak ada, berarti asma kita sudah terkontrol. Oh gitu. Ya, gitu. Jadi ada 4 kriteria Mitra Buana ya untuk mengontrol asma itu tadi ya. Di kala siang hari itu apakah asma itu ada gejala-gejala asma, kemudian yang kedua ini apakah dengan menggunakan obat pelega ini sudah lega ini asmanya gitu. Kemudian juga ketika kita beraktivitas apakah terganggu atau tidak itu ya. Yang satunya apa Pak Dokter? Oh ya, kalau malam hari kita terbangun oleh karena gejala gitu. asma. Jadi biasanya itu pada dini hari. Terbangun karena batuk-batuk. Dikira batuk karena flu, tapi ternyata batuk karena sesak. Itu. Iya gitu ya Mitra Buana. Jadi ada 4 kriteria ya. Kalau gejala itu masih ada berarti belum terkontrol. Belum terkontrol. Ya. Gitu ya. Sudah jelas ya Mitra Buana ya. Dan ini untuk Mas Indra yang ada di Sragen, ternyata kelelawar bukan ya. Ini adalah mitos ya, bukan salah satu obat untuk mengobati penderita asma itu ya Pak Dokter ya. Terima kasih Pak Dokter. Nah ini pengobatan asma tadi sudah disampaikan Pak Dokter. Selain dengan obat semprot itu apa Pak Dokter? Ya, prinsip dari pengobatan asma itu adalah dibagi 2, yaitu obat pengontrol dan obat pelega. Iya. Kita kembali ke definisi asma. Asma itu adalah suatu penyakit peradangan. Ya, jadi kadang-kadang kita cuma menggunakan pelega saja, karena kalau kita sesak kita menggunakan obat semprot gitu lalu longgar, nah sudah sembuh. Iya. Padahal peradangannya belum diobati. Sebaiknya dalam pengobatan asma kita juga harus memperhatikan obat peleganya juga obat pengontrolnya. Oh gitu. Jadi obat pelega dan obat pengontrol. Pengontrol itu adalah untuk mengatasi peradangannya. Gitu. Ya, jadi ada 2, pengontrol dan pelega obat pada asma. Oh gitu, pengontrol dan ada pelega itu ya. Jadi pelega. ada 2 jenis dalam pengobatan asma itu Mitra Buana. Pengontrol itu untuk mengurangi peradangan dan memperbaiki fungsi paru. Sedangkan pelega itu adalah untuk melonggarkan saluran napas dan meredakan sesaknya, Mbak. Gitu. Nah ini Pak Dokter, tadi kalau makan kelelawar itu bisa mengobati asma. Nah ini adalah mitosnya. Ada mitos lagi Pak Dokter. Di masyarakat asma itu salah satu penyakit yang menular. Nah ini mitos atau fakta Pak Dokter? Itu mitos. Bisa dijelaskan. Oh mitos lagi ternyata Mitra Buana. Jadi asma itu bukan penyakit menular, itu mitos. Cuma pada asma itu salah satu pencetusnya itu adalah infeksi di saluran napas. Nah, infeksi di saluran napas itu adalah karena infeksi karena oleh virus. Ya jadi flu. Nah, itu yang flu itu yang mencetuskan serangan asmanya. Gitu. Bukan karena asma saya menderita asma lalu saya bisa menularkan ke orang lain, tidak. Itu mitos. Ya. Jadi bukan penyakit menular. Oh gitu. Jadi ini ya sekali lagi ya sudah digarisbawahi ya Mitra Buana bahwa penyakit asma ini adalah bukan penyakit yang menular. Ternyata salah ya, di kalangan masyarakat memang ada sebagian masyarakat mengira bahwa penyakit asma itu adalah penyakit yang menular gitu. Tapi ternyata tadi sudah disampaikan Pak Dokter bahwa penyakit asma itu bukanlah penyakit yang menular itu ya Mitra Buana. Nah Mitra Buana dan pendengar juga Pak Dokter ya, karena juga waktunya ini ya. Mungkin di sesi terakhir ya sebelum Dewi tutup ya, ada closing statement apa ini dari Pak Dokter terkait dengan perawatan asma dari A sampai Z dalam rangka memperingati Hari Asma Sedunia ini. Ya, jadi gini, pada untuk perawatan asma itu selain kita
memanajemen asmanya, kita juga harus memperhatikan lingkungan kita yang menjadi pencetusnya. Itu intinya. Jadi selain kita yang sakit, kita juga harus manajemen lingkungan. Seperti kita bagaimana itu adanya pencetus. Pencetus itu bisa dari alergen atau mungkin dari infeksi atau mungkin GERD, gastroesophageal reflux disease yang kita harus perbaiki ya. Ya, ataupun mungkin dari cara makanan kita harus menghindari. Itu ya. Iya, itu ya yang sudah disampaikan Pak Dokter, mudah-mudahan bermanfaat ya Mitra Buana. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dokter di mana dalam rangka memperingati Hari Asma Sedunia di tahun ini ya. Tema yang diambil adalah Asma Care for All. Nah, ini perawatan asma untuk semua. Tema ini dipilih untuk mendorong pengembangan dan implementasi program manajemen asma yang efektif di semua negara. Seperti itu ya Pak Dokter ya. Nah, Mitra Buana, demikian telah kita hadirkan talkshow kesehatan dalam rangka Hari Asma Sedunia bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro Sragen, bersama narasumber kita Dr. Windu Prastia SPPK FISR, dokter spesialis paru konsultan dari RSUD Dr. Suhadi Prijonegoro Sragen. Dan semoga apa yang disampaikan Pak Dokter siang hari ini cukup bermanfaat ya, sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kita sudah mengetahui apa saja ini mitos ya yang saat ini beredar di masyarakat mengenai obat asma, kemudian juga asma itu suatu penyakit yang menular, ternyata itu adalah mitos gitu ya. Perlu digarisbawahi ya untuk kita semuanya. Ya Pak Dokter, terima kasih sudah hadir siang hari ini. Mbak Rate. Iya. Dan Mitra Buana, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam acara talkshow kesehatan edisi selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Saya Dewi Rati dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat siang. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Mitra Buana, demikian tadi telah kita ikuti bersama talkshow kesehatan dalam rangka Hari Asma Sedunia. Kali ini dengan tema perawatan asma dari A sampai Z. Bersama narasumber kami Dr. Windu Prastyo SPPK FISR, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suhadi Prijonegoro Sragen. Baik Mitra Buana, untuk selanjutnya kita nantikan bersama tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.